Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS setanah air Indonesia, dan ini kemungkinan bukan hanya PNS Bapak Ibu, termasuk juga ASN P3K. Nah, disampaikan bahwa ada 3 bocoran isi aturan baru buat pegawai negeri sipil yang segera terbit. Ini informasi terbaru Bapak Ibu per 13 Maret 2024 yang dimuat oleh Detik Finance. Nah, supaya lebih jelas kira-kira apa bocoran isi aturan untuk PNS ini yang segera akan terbit, mari kita simak bersama Bapak Ibu, dan kiranya seluruh ASN, PNS maupun P3K wajib mengetahui hal ini. Ya, karena ini adalah satu hal penting yang perlu diketahui terkait dengan isi aturan baru buat PNS yang segera akan terbit. Ada 3 bocoran Bapak Ibu. Nah, melihat kira-kira apa bocoran informasi terkait dengan hal ini, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jakarta, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB mengumumkan rancangan peraturan pemerintah RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam arti ASN PNS mendekati hasil akhir. Disampaikan bahwa RPP tersebut ditargetkan terbit akhir April 2024, sebagaimana yang telah dinyatakan dengan tegas oleh Menpan RB, BKN, dan Komisi 2 DPR RI. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan aturan ini diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional. Jadi RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi. Setelah 100% aspek terpenuhi, targetnya 100%, ya, jadi targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan. Ini ujar Anas dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Pan-RB pada Selasa 12 Maret 2024. Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN. Jadi berikut 3 bocoran isi aturan baru PNS yang segera akan terbit. Pertama, rekrutmen CPNS dibuka 3 kali setahun. Menteri Anas menyampaikan ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel, di mana penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Selama ini kalau ada pensiun untuk merekrut pegawai baru, itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resik, sehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga honorer non-ASN, yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Karena memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan 3 kali siklus rekrutmen jelasnya. Yang kedua, ASN bakal ditugaskan magang. RPP Manajemen ASN akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran, pola pengembangannya mengutamakan experiential learning, seperti magang on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara. Sejalan dengan itu, maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi atau integrated learning, ya, integrated learning. Ini jelas Anas ya menyampaikan.
Jadi terkait dengan kriteria, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu ke depan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Jadi ini yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan kinerja organisasi. Selanjutnya RPP ini juga membahas terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antar instansi pemerintah. Menteri Anas mengungkapkan, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja, sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai ASN untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang disebut dengan daerah 3T. Nah, salah satu penghargaan bagi mereka di daerah 3T yaitu kecepatan kenaikan pangkat tutur Anas itu mesti diperhatikan demi kesejahteraannya. Yang ketiga, jabatan ASN bisa diisi TNI Polri. Nah, aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh para prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya. Dalam hal ini, Anas menegaskan proses seleksi akan dilakukan secara ketat. Nah, tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta diselesaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik, ungkap Anas. Itulah 3 poin penting Bapak Ibu, yang mana ini harus diketahui oleh seluruh aparatur sipil negara, yaitu terutama para PNS, di mana aturan ketiga ini ini segera akan terbit. Nah, tentu ini sejalan dengan terbitnya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang telah dikabarkan bahwa ini akan terbit pada akhir April 2024 bulan depan. Semoga saja Bapak Ibu, apa yang telah dituangkan dalam RPP Manajemen ASN atau apa yang telah dituangkan dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tersebut yang sifatnya positif dan mendukung kinerja dan juga kesejahteraan ini nantinya yang menjadi kenyataan secara keseluruhan bagi aparatur sipil negara, apalagi dengan para honorer. Selain ini juga nantinya pada pengadaan ASN 2024 tahun ini telah ditegaskan dan telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan BKN bahwa fokus rekrutmen calon aparatur sipil negara 2024 yaitu pemenuhan kebutuhan ASN lewat jalur P3K yang hanya boleh diisi 100% oleh seluruh tenaga honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.